bisa dikatakan itu jebakan, laknat, kutukan, ketegangan antara Gus Yahya dan Roy Saiful, antaranya faktor tambang ini. Laknat, kutukan. Ikut ketum PBNU yang baru atau yang lama, Gus Yahya atau Gus Ipul, antaranya Gus Yahya atau Kiai Zulfa Mustafa loh. Ini kita ikut yang mana? Saya akan bicara tentang ini. Dalam hal ini kita tentu berharap bahwa semoga NU dalam kondisi yang dipersatukan kembali oleh Allah Ta'ala, diberi jalan yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Amin. Nah, untuk menjawab masalah ini saya katakan saya menunggu fatwa dari Lirboyo. Jadi saya tidak akan berpendapat sendiri, tidak akan memberikan arahan atau masukan kepada hadirin wal hadirat, tapi yang jelas kita menunggu dawuh dari masyayikh guru-guru kita. Ini ku masyayikh Lirboyo. Jadi saya tidak akan bicara menjawab polemik semacam ini karena ini bukan wilayah saya. Tapi yang jelas semacam ini kenapa saya sampaikan, karena ini bagian dari akhlak seorang santri. Akhlak seorang santri itu menunggu dawuh dari gurunya, itu yang paling penting. Sehingga untuk memahami tentang akhlak ini ada rekomendasi buku Akhlak Kekang karangan dari Jebolan Lirboyo. Itu saja yang paling penting. Bisa dikatakan itu jebakan. Bukti ya, sama sekali PBNU nggak pernah kritis kepada pemerintah. Ketegangan antara Gus Yahya dan Roy Saiful, antaranya faktor tambang ini. Laknat, kutukan. Buktinya itu pecah. Yang tadi bersatu, kompak, perang saudara, gara-gara tambang. Masa kita nggak bisa mengambil pelajaran seperti itu? Jadi, kelihatannya ada kemaslahatan, ada kebaikan, ternyata belum sampai ke sana sudah jelas. Di sini sudah pecah. Sudah mador, sudah melahirkan kemadoratan. Oleh karena itu, pendapat saya, kembalikan sebagai mustasyar PBNU. Iya, oke. Kalau menurut Buya, apa motif utama dari Pak Jokowi memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan termasuk NU? Secara positive thinking, barangkali itu merupakan tanda penghargaan negara kepada ormas yang ikut berjuang sebelum kemerdekaan Indonesia. Tapi secara negative thinking, bisa dikatakan itu jebakan. Sehingga akhirnya nanti ormas ini lumpuh, tidak mampu untuk memberikan kritik atau masukan ya, rekomendasi yang agak tajam dari pemerintah. Sama seperti pendapatnya siapa? Hakim Saldi MK itu, bahwa adanya konsesi tambang melumpuhkan kepada ormas, kampus juga itu melumpuhkan sifat kritisnya. Jadi secara halus ingin membungkam ormas. Ya. Tapi itu kalau kita pakai negative thinking. Ya. Kiai Haji Zulfa Mustafa, ulama muda kelahiran 1977, resmi ditunjuk sebagai penjabat Ketua Umum PBNU. Keponakan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini dikenal sebagai sosok yang dekat dengan kalangan pesantren dan aktif membangun konsolidasi organisasi. Sebelumnya ia menjabat Wakil Ketua Umum PBNU pada periode 2022-2027. Setelah ditetapkan dalam rapat pleno, Zulfa menegaskan komitmennya normalkan struktur, memperkuat persatuan, dan mempersiapkan PBNU menuju Muktamar 2026. Hadir membawa pesan menyatukan, menenangkan, dan menata kembali Jamiyah menuju masa depan. Kami sudah komunikasi dengan para pihak yang kemarin terjadi perbedaan pendapat, ya, friksi. Ya, kita sedang mencari formula untuk mencari titik temu yang kemudian bisa saling menerima, ada win-win solution di antara kita semua. Sejauh ini seberapa besar peluang? Sangat besar, insya Allah sangat besar. Kita tuduh. Saya sudah menawarkan pertemuan, tapi beliau sedang mempertimbangkan. Langkah awal yang akan dilakukan apa, Pak? Langkah awal secepatnya dalam rangka normalisasi organisasi, pasti akan ada komunikasi ya intensif kepada seluruh pihak yang kemarin gitu ya. Kita tahu ada sedikit perbedaan, baik itu kiai-kiai kultural atau termasuk struktural. Itu langkah awal yang paling awal. Juga termasuk kami akan rapat secepatnya, ya. Insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu nanti. Di hari Sabtu akan ada rapat gabungan Syuriah Tanfidiyah. Nah, itu akan menjelaskan, menetapkan program-program ke depan yang lebih konkret. Dan mungkin Prof bisa menjelaskan program-programnya. Terima kasih. Jadi ada 4 program ke depan yang insya Allah beliau akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Program yang pertama adalah konsolidasi internal organisasi. Itu satu keharusan, soliditas organisasi. Yang kedua, percepatan kinerja, capaian kinerja, baik kinerja yang terkait dengan kepengurusan di daerah-daerah maupun juga yang sudah ditetapkan pada program kerja PBM sendiri maupun amanat dari
muktamar tahun di mana di Lampung. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, yaitu menyiapkan kombes dan muktamar sebaik-baiknya. Karena sekali lagi ini jiwanya, ruhnya ini kita memasuki 100 tahun kedua, 1 abad berikutnya lagi. Sehingga dari situ dibutuhkan satu soliditas organisasi yang kokoh, melihat masa depan melalui perkhidmatan yang luar biasa. Dan yang tidak kalah penting juga sebagai awal yang tadi sudah disampaikan beliau, yaitu memperingati 100 tahun NU versi Masehi yang insya Allah jatuh 31 Januari 2026. Terima kasih. Assalamualaikum. Kisruh di tubuh Ormas Nahdlatul Ulama membuka mata masyarakat bahwa ternyata orang yang dipandang dan disebut sebagai kiai sepuh belum tentu bijak tindakannya, belum tentu bagus kelakuannya. Masyarakat sering terkecoh dengan atribut keagamaan yang ditampilkan, pakai jubah, pakai sorban, tambah pakai selendang imamah, nampak sebagai ulama yang soleh dan baik tindak tanduknya. Tapi akhirnya kita tahu, ternyata sifatnya keras kepala, merasa paling benar sendiri, merasa paling berkuasa, dan terkesan arogan. Padahal, iblis yang dulunya ahli ibadah, tapi diusir dari sorga, karena kesombongannya. Bahkan dengan sesama pimpinan ormasnya saja, tidak mau tabayun cek and recheck kalau ada dugaan kesalahan. Demi keinginannya, bahkan aturan organisasi pun, dia langgar. Kemampuan dan pengetahuan bangsa sendiri pun, dia rendahkan dibanding orang-orang pendatang Yaman. Masya Allah, kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Dengan peristiwa kisruh di tubuh ormas ini, hendaknya masyarakat jadi sadar dan paham. Ikutilah orang yang baik dan benar ucapan serta perilakunya, bukan mengikuti orang yang penuh memakai atribut agama, tapi tidak benar ucapan dan perilakunya. Upaya Kyai Miftahul Ahyar melengsarkan Gus Yahya tetap berjalan, meskipun melanggar aturan ADART. Kehadiran Menteri Agama Profesor Nazaruddin Umar sebagai salah satu anggota Rais Syuriah NU memunculkan dugaan ada restu istana dalam pelengseran Gus Yahya ini. Dengan terpilihnya pejabat Ketua Umum Kyai Zulfa Mustafa, maka lengkap sudah upaya pendongkelan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Syuriah NU telah mengabaikan nasihat dan arahan para Kiai Sepuh. Entah apalagi upaya Gus Yahya untuk mempertahankan jabatan sebagai Ketua Umum PBNU. Kita tunggu berita dari Gus Yahya dan para Kiai Sepuh yang mengupayakan islah. Jangan-jangan ada peran istana yang berkehendak Gus Yahya diganti. Entah apa motifnya, kita tunggu saja. NU ini saiki rawat. Nek nyambut gawe cak, ojo liwat NU cak, liwat topar. Ono ngene dhewe-dhewe. Dari tujuane nyambut gawe. Nah, Gus, keliru Gus. Nek jare jamaah orek keliru. Dudu ngene. Nek nyambut gawe iku nepar. Nek ono endo ojo digawe nyambut gawe Gus, keliru. Jadi supali keliru. Lho ya apal kabeh ya. Ampun ledek kualat Basim. Gak iso. Partai ngono lho digawe nyambut. Damel ono ngene dhewe-dhewe. Nek kepin nyambut gawe monggo liwat PKB, liwat P3, liwat PDI, liwat Gerindra. Monggo. Tapi nek NU ojo digawe nyambut gawe ya iki dadine ruwet niki gara-gara napa? Setunggal arto. Napa Derek? Apa lho sampe arto sampeyan? Mau kulo jauh-jauh pun ngomongno khito. Cari jamaah orang arto. Lho kok niku ngono pisan. Ditiru temen pengurus NU nih. Ya apa ngene? Kok kulo muni khito cari orang arto. Lho ya. Bisa kadung ditiru sama ya apa ngene? Ruwet mun tenane. Ruwet dari perkara arto tok. Hadirin sekalian perlu tahu bahwa konflik di tubuh PBNU di hari ini bukan tentang Yahudisme. Bukan. Itu hanya kamuflase saja. Hakikatnya konfliknya adalah tentang pengelolaan tambang. Yang padahal hadirin sekalian, tahun 2012, Lembaga Bahsul Masail NU sudah memutuskan bahwa pengelolaan tambang hukumnya haram dilakukan oleh swasta. Tahun 2024, PBNU menerima hadiah dari Presiden Jokowi untuk mengelola tambang, dan itu diamini oleh Ketua PBNU, Sekjen PBNU, dan Rois Am PBNU. Lucu, NU yang membuat hukum, NU sendiri yang melanggarnya. Jadi kita ini sedang di dalam satu penganiayaan diri yang luar biasa, di mana Tuhan kita adalah keuangan yang maha kuasa itu. Ya betul enggak? Pokoknya biar iblis, biar dajjal, biar jin ifrit, asalkan datang bawa duit, dia menjadi malaikat. Betul enggak? Ini dengan segala variabel-variabelnya. Pokoknya begitu yang terjadi sekarang. Bagaimana kita ubah jadi?
saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa ini adalah satu kehormatan pada satu sisi, tapi ini juga pada sisi lain adalah amanah yang sangat berat bagi saya dan juga untuk kita semua. Saya ingin sampaikan bahwa saya bertekad untuk menjalankan amanah yang berat ini dari Al-Mukarram Baisan dan Forum Rapat Kero ini dengan sebaik-baiknya. Saya katakan tadi dalam sambutan saya yang lengkap sebelum rekan-rekan masuk bahwa tugas saya sangat berat. Pertama, normalisasi roda organisasi, dan kemudian tentunya menghantarkan pertama yang diawali dengan diadakannya konferensi besar. Saya juga menyampaikan bahwa saya tidak ingin menjadi bagian konflik masa lalu, tapi saya ingin menjadi solusi buat Jamiyah ini untuk masa depan. Oleh karenanya, saya mengajak seluruh pengurus NU, baik di tingkat pusat PBNU, wilayah, kota, kabupaten, MWC NU, atau kecamatan, dan bahkan sampai ranting-ranting NU, termasuk para kiai, masyayikh, atau warga NU kultural. Mari kita bersatu kembali di rumah besar kita ini, karena sudah lama masyarakat warga NU bersedih atas ketidakpastian ini. Saya berharap dengan ditunjuknya saya dalam Kaulul Ilmi sebagai pejabat ketua umum, ketidakpastian itu selesai. Bahwa kami semua bertekad sungguh-sungguh untuk bersatu, untuk melanjutkan khidmat Jamiyah di abad keduanya. Insya Allah nanti pada tanggal 31 Januari, ya, sebagaimana disebutkan tadi dalam rekomendasi oleh Ibu Dr. Khofifah Indar Parawansa, kita akan membuat acara besar di GBK, ya, dan itu menunjukkan betapa Nahdlatul Ulama sudah kembali pulih normal. Saya berjanji, saya akan menjalankan amanah ini seadil-adilnya, sebersih-bersihnya, seikhlas-ikhlasnya, dan sesantun-santunnya, menjaga keadaban sebagai santri. Karena kami dia adalah santri, saya bukan siapa-siapa, saya santri daripada Ransam, dan juga santri Suriah PBNU, tentu juga santri kiai pesantren-pesantren besar yang malam hari ini tidak bisa hadir. Saya juga santrinya Ki Nur Huda Jazuli Kosong, saya juga santrinya Ki Haji Anwar Mansur Ridwoyo, saya juga santrinya Ki Fuad Nur Hasan Sidogiri, saya juga santri daripada masyayikh besar yang saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya, termasuk santri daripada Abu Yamuh tadi. Tidak perlu disebut, saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Ki Haji Ma'ruf Amin. Saya keponakan Ki Haji Ma'ruf Amin, dan saya sudah minta restu beliau, dan semoga insya Allah restu-restu semuanya membuat perjalanan ini menjadi lebih baik. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.